Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita ngebahas donghua lagi nih guys, yang tentunya DGMC-nya itu yang overpower tapi menyembunyikan kekuatannya guys, alias MC-nya pura-pura lemah namun overpower. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 donghua dengan MC-nya itu pura-pura lemah guys, padahal overpower, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Wanji Xiang Song. Donghua ini menceritakan sekte Tiang Yuang, di mana ketua sekte di sana ingin memberikan jabatan ketuanya kepada salah satu murid yang bernama Xing Yung, dengan alasan ia telah melampaui batas dan akan diangkat menuju keabadian. Walaupun awalnya ia menolak karena banyak senior yang lebih pantas untuk menjadi ketua, dan juga Xing Yung tinggal kultivasinya pun masih di tingkat 5 surgawi. Namun ia akhirnya menerima gelar tersebut sebagai ketua sekte, walaupun orang-orang di sekte tidak meyakini akan kepemimpinan Xing Yung. Awalnya ia menemui pria yang sedang sakit parah, yang menjadi awal bagi ketua Xing Yung untuk menyamar sebagai murid yang lemah untuk bisa berkembang lebih kuat lagi dan bertemu gurunya. Yang kedua, Wanji Shengsu. Donghua ini menceritakan dewa bernama Ye Cheng yang jatuh dari dunia para dewa ke dunia biru. Ia sudah tinggal di sana selama 200 tahun dan telah membentuk kekuatan besar di Baishou Qianggou. Keberadaan Ye Cheng selalu menjadi legenda, tetapi kekuatan dari dunia para dewa perlahan-lahan meluas ke dunia biru, dan pertempuran naga yang kejam akan segera dimulai. Untuk menghentikan pecahnya perang, Ye Cheng sendirian dalam perjalanan ke Beidi dan bertemu dengan Santamu King Sue dengan rombongannya, serta ratusan wahana Dewa Utara tiba-tiba muncul yang sepenuhnya menghalangi jalan mereka. Di sini Ye Cheng menembak dan mengalahkan para jenderal dari serigala Beidi dan menyelamatkan kelompok Mu King Sue. Begitulah awal perjalanan sang dewa terkuat yang pura-pura lemah ini guys. Yang ketiga, Yi Shiji Song Yao Pu. Song Jiao yang lahir dalam keluarga obat herbal, kemudian dipindahkan ke benua Suang Yuang oleh guru obat leluhur Cinanya, mengendalikan keterampilan herbal ajaib, menyembuhkan orang dan menyelamatkan orang. Tetapi menyentuh kepentingan roh, ia terlibat dalam pusaran kekacauan para bangsawan, roh dan kekaisaran yang kejam. Di sini kita akan melihat bagaimana protagonis dapat menerobos hambatan dan merevitalisasi tokoh obat tradisional Cina dalam konfrontasi dengan beberapa pasukan top dengan bantuan keterampilan medis dan artefaknya. Walaupun awalnya ia diremehkan, tetapi ia sebenarnya mempunyai kekuatan yang sangat kuat guys. Dia menemukan bahwa meskipun orang-orang di sana tidak ada yang menggunakan obat sebagai pengobatan, namun mereka memiliki sistem spiritual mereka sendiri. Nah, untuk mewujudkan impian kakeknya, ia berencana mempromosikan pengobatan Tiongkok di dunia yang berbeda. Yang keempat, Wusang Shengdi. Donghua ini mengisahkan 10.000 tahun yang lalu, sang raja peri Muyung memegang gulungan Su Xiang. Tapi karena semua orang menginginkan gulungan itu, Muyung memutuskan untuk menghancurkan dirinya dan melemparkan gulungan itu. Dan kemudian 10.000 tahun telah berlalu. Muyung sang raja peri berinkarnasi di tubuh seorang pemuda yang bernama sama guys, yang dimana pemuda itu belum membangkitkan kekuatannya sama sekali atau dianggap sampah di kota Beiyang City. Namun tiba-tiba raja peri Muyung bangkit di dalam tubuh seorang guru bernama Muyung juga guys, yang tentu saja membuatnya kaget karena ia memiliki satu tubuh dengan dua ingatan yang berbeda. Ia tidak pernah dihargai di sana guys ataupun dihormati sebagai guru. Dan di sini ia ingin merubah itu semua. Ya tentunya saja dengan sikapnya yang sekarang, ia menyembunyikan kekuatannya. Namun pada akhirnya semua orang terkejut melihat kekuatan dari sang guru ini. Yang kelima, Jiu Tiang Suang Di Jue. Donghua ini menceritakan Wang Fang, pemilik Nine Heavens Profound Emperor Jue, yang berasal dari sena bela diri. Dirinya sekolah di Akademi Huangjing. Dirinya juga dikenal sebagai pemuda yang tidak memiliki rana jiwa dan dianggap sampah. Namun dibalik itu, Wang Fang menyembunyikan kekuatannya yang besar.
sehingga semua orang tidak ada yang mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Di sini Wang Fang bertujuan untuk membalaskan dendam saudaranya yang telah meninggal setahun yang lalu. Di sini ia berusaha mencari pelaku sebenarnya dari pembunuhan kakaknya. Di sini ia menggunakan topeng Raja Harimau Perak untuk menyamar, guys. Yang keenam, Jiang Yu Chuangi. Di benua domain pedang kuno ada 10 dewa pedang dan 5 keluarga besar yang menguasai benua itu. Di sini Luyang merupakan salah satu dari 5 keluarga besar dan merupakan keturunan keluarga Lu. Luyang juga berhasil membangunkan dewa pedang, yaitu pedang dewa Persik. Namun pada saat keluarganya mengalami krisis serta menghindari pengejaran dan pembunuhan, ia tidak menonjolkan dirinya alias berpura-pura lemah, guys. Dia berlatih keras untuk membalaskan dendam ibunya, mencari kebenaran, bertarung, dan menengahi di antara kekuatan keluarga besar lainnya. Dirinya di sini bercita-cita menuju benua domain pedang agar dirinya bisa mendominasi benua itu. Karena rumornya di benua itu terdapat pendekar pedang yang sangat kuat. Yang ketujuh, Si Chuang. 200 tahun yang lalu di medan perang Blue River, pasukan Kekaisaran Cahaya yang tersisa runtuh di tengah-tengah teriakan iblis. Saat Field Marshal dan Kaisar terakhir jatuh, dunia Blue River yang kacau tidak lagi memiliki penguasa yang sama. Faksi-faksi dibentuk dan konflik tak berujung terjadi. Kekuatan militer menjadi satu-satunya mata uang untuk bertahan hidup, dan impian untuk menyatukan kembali tanah menjadi satu-satunya tujuan banyak penguasa di generasi berikutnya. Di sini pahlawan Si Chuang ini tak terhitung jumlahnya dalam memberikan hidup mereka untuk membuat himne yang luar biasa. Ini merupakan kisah tentang keluarga legendaris, dan di sini kita akan mengikuti seorang letnan yang berpura-pura lemah, guys. Yang kedelapan, Wang Yu Siwang. Pada zaman kuno, tepatnya di zaman prima, semua ras berdiri di dalam dunia yang sama. Seperti roh, binatang buas, bahkan penguasa dari wilayah besar, mereka saling bertarung satu sama lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, dunia hormat kepada pemurni Qi dari ras manusia, tepatnya di sekte pemurni Qi yang kuat. Donghua ini akan berfokus pada pemuda yang bernama Nitiang, yang dari kecil selalu ditindas oleh keluarganya sendiri karena memiliki kultivasi yang sangat lemah. Namun ia sebenarnya mempunyai kekuatan besar di dalam dirinya yang ia sembunyikan, yang diawali ketika ia menantang seorang yang mempunyai level jauh di atasnya. Walaupun ia awalnya agak kesulitan, namun ia bisa memberikan keadaan karena kekuatan misterius dalam dirinya. Yang kesembilan, Sung Jiang. Pada awal waktu tercipta ada orang yang sangat kuat yang menjaga langit dan bumi dengan senjata ilahi. Setelah itu senjata ilahi miliknya terpecah menjadi 10 bagian dan menjadi 10 bentuk pedang yang berbeda, serta terlempar di tempat yang berbeda pula. Dan menurut legenda, barang siapa yang dapat mengumpulkan 10 pedang itu akan membuka sebuah segel dan akan mendapatkan kekuatan untuk menyatukan langit dan bumi. Donghua ini menceritakan tokoh utama bernama Xiaoling, di mana ia mengembang tugas dari gurunya yang sudah tua untuk melakukan perjalanan dan mengumpulkan semua pedang ilahi. Ia adalah seorang pemuda yang dinikahkan ke keluarga besar yang awalnya diremehkan, namun ternyata seorang master pedang iblis. Dalam perjalanannya, Xiaoling harus menjalankan amanah dari gurunya untuk mengumpulkan pedang surgawi. Disinilah perjalanan sang pendekar pedang dimulai. Yang ke-10, Jing Sui Xiangsu. Donghua ini menceritakan pada awal kekacauan dunia dibagi menjadi 3 alam, yaitu alam dewa, manusia, dan iblis. Kemudian para dewa mengirim benih roh ke alam manusia untuk membantu orang biasa. Namun benih roh itu sebagian menyerap kejahatan dunia dan dengan kejamnya melukai makhluk hidup. Dan pada akhirnya Seng Luo mengorbankan dirinya untuk menyegelnya. Dan 1000 tahun kemudian putra kedua dari keluarga Kiao bernama Kiao Seng, setelah menerima upacara energi roh, menginspirasi benih roh untuk berlatih keterampilan spiritual. Selama proses ini, Kiao Seng bertemu Tiang Biao, alkemis wanita dari tetua keluarga, dan juga Hou Bingli, seorang pembunuh muda dari asosiasi naga hitam, dan Feng Wuyang, wanita tertua dari keluarga Feng. Pada saat yang sama, Kiao Seng mengumpulkan batu roh, membuka nadi roh, dan mendapatkan banyak tanaman roh. Dia menunjukkan potensi yang luar biasa dan menjadi pengawas 6 gerbang kota Jiangshan.
Ia selalu berpura-pura menjadi orang lemah dan bodoh, namun sebenarnya ia yang paling kuat guys. Nah itu dia guys, 10 rekomendasi Donghua dengan MC-nya itu berpura-pura lemah guys, namun overpower. Namun seiring berjalannya waktu, dunia hormat kepada pemurniaki, yang semoga saja list-list ini dapat menambahkan list Donghua yang akan kalian tonton. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Untuk kalian yang punya rekomendasi lain, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys. Dan sebelum video kita akhiri, untuk kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.